Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat ya. Kali ini kita bertemu lagi di video mata pelajaran akuntansi keuangan. Dan sekarang kita masuk ke materi kita yang baru, yaitu utang jangka pendek. Apa saja sih materinya? Yuk simak videonya. Di materi ini kita akan mempelajari 6 topik. Topik yang pertama yaitu pembelian kredit, topik kedua utang wesel, topik ketiga pembelian angsuran, topik keempat utang pajak, topik kelima pendapatan diterima di muka, dan topik yang terakhir adalah utang dividen. Yuk kita pelajari selengkapnya. 1. Pembelian kredit. Nah anak-anak, kalau di KD-KD sebelumnya kita mempelajari tentang penjualan kredit, sekarang kita mempelajari tentang pembelian kredit. Nah apa sih pembelian kredit? Pembelian kredit adalah pembelian barang dagangan yang dilakukan dengan cara kredit atau akan dibayar tunai pada waktu yang akan datang. Seperti penjualan kredit ya, cuma bedanya kita sekarang di sisi pembeli. Nah, anak-anak, seperti yang kalian tahu bahwa ketika terjadi transaksi secara kredit, maka bukti yang digunakan atau bukti transaksi yang digunakan adalah faktur. Benar atau tidak? Benar ya? Nah, tapi sebenarnya kalian tahu nggak sih bedanya antara faktur penjualan dan faktur pembelian? Oke, bedanya adalah ketika faktur pembelian, bukti transaksi atau dokumen yang digunakan adalah faktur yang asli alias faktur yang ada di lembaran pertama. Sedangkan untuk faktur penjualan adalah faktur kopi atau faktur tembusannya. Jadi ciri-cirinya adalah ketika ada faktur yang tertulis tulisan kopi di atas kopnya, maka itu adalah faktur penjualan. Sedangkan yang tidak ada tulisan kopi itu adalah faktur pembelian. Kenapa sih kok seperti itu, Bu? Oke, sekarang kalian posisikan kalian sebagai penjual nih ya. Nah, ketika kalian menjual barang secara kredit, terus kalian menuliskan pada faktur, maka yang asli, yang robekan aslinya akan kalian berikan kepada pembeli. Maka yang dipegang oleh si pembeli adalah faktur yang asli. Sedangkan tembusan dari faktur itu akan kalian simpan sebagai bukti kalian telah menjual barang gitu. Makanya faktur penjualan itu adalah buktinya yang faktur ada tulisan kopinya. Seperti itu ya anak-anak ya. Semoga kalian bisa paham. Nah, anak-anak, untuk pencatatan pembelian barang dagang secara kredit ini sebenarnya sistemnya sama seperti penjualan kemarin, yaitu ada dua sistem, periodik dan perpetual. Nah, untuk di periodik, ketika terjadi pembelian secara kredit, maka akun yang digunakan di sisi debit adalah akun pembelian. Sedangkan kalau sistem perpetual, di debitnya menggunakan akun persediaan barang dagang. Dan kalau di penjualan itu, di perpetualnya nambah akun lagi, yaitu harga pokok penjualan. Sedangkan di pembelian secara kredit ini tidak perlu menambah akun apa-apa, kecuali terjadi biaya angkut, itu kan harus dicatat. Ataupun adanya PPN masukan ya, kalau untuk pembelian itu pakai akun PPN masukan yang saldo normalnya ada di debit. Itu nanti beda lagi. Tapi kalau misalkan pembeliannya tidak ada PPN, tidak ada biaya angkut, maka pencatatannya hanya sebatas persediaan barang dagang di debit dan kreditnya utang dagang. Kita langsung masuk ke contohnya. Di sini ada transaksi dari CV Sinten Remen membeli barang dagangan dari PT Remen Sinten dengan cara kredit sebesar 100.000. Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tersebut adalah ketika periodik debitnya pembelian, kreditnya utang dagang. Sedangkan kalau pakai sistem perpetual, debitnya persediaan barang dagangan dan kreditnya utang dagang. Bagaimana? Mudah kan anak-anak? Nah, jika ada PPN masukan, maka PPN masukannya ditambah di sisi debit, dan ketika ada biaya angkut juga ditambah di sisi debit ya anak-anak. Contoh lain untuk pembelian kredit secara periodik, di tanggal 10 Januari, perusahaan membeli barang dagang secara kredit seharga 600.000, dan di tanggal 11 Januari terdapat retur pembelian sebesar 75.000. Oke, pencatatannya di tanggal 10 Januari seperti yang di contoh sebelumnya, yaitu pembelian di debit dan utang dagang di kredit nih sebesar 600.000. Nah, jangan lupa untuk transaksi di tanggal 10 Januari ini akan masuk ke dalam jurnal pembelian. Lalu untuk pencatatan tanggal 11 Januari, jurnalnya mendebit utang dagang karena retur mengurangi utang ya, lalu mengkredit retur pembelian. Jadi ada akun retur pembelian nih untuk di periodik ini seharga 75.000, dan transaksi retur pembelian ini akan dimasukkan atau dijurnal ke dalam jurnal umum. Seperti itu ya anak-anak.
Selanjutnya, dengan soal yang sama, tapi pencatatannya menggunakan sistem perpetual nih. Di tanggal 10 Januari, karena pakai perpetual sistemnya, maka mencatatnya di sisi debit yaitu persediaan barang dagang sebesar 600.000 dan kreditnya tetap sama ya, yaitu utang dagang. Lalu dicatat tetap di dalam jurnal pembelian. Dan di tanggal 11 Januari, ketika ada retur, lihat di sini ada bedanya ya. Kalau di periodik, kreditnya adalah retur pembelian, sedangkan untuk di sistem perpetual ini ketika terjadi retur pembelian maka akun yang digunakan di sisi kredit adalah persediaan barang dagang. Jadi tidak ada akun retur pembelian maupun akun pembelian pada saat menggunakan sistem perpetual, yang ada hanya akun persediaan barang dagang. 2. Pembelian dengan wesel atau utang wesel. Oke. Pada saat kalian mempelajari penjualan wesel atau piutang wesel sebelumnya, kalian sudah tahu nih apa sih definisi dari wesel. Nah, di pembelian dengan wesel ini kalian akan menemukan istilah baru, yaitu istilah promise. Promise adalah surat pengakuan yang dibuat oleh yang berutang kepada yang berpiutang untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tenggat atau tanggal waktu yang telah ditentukan kepada orang atau badan seperti yang tercantum dalam surat tersebut atau kepada yang membawa. Sekarang kita lihat di poin kedua. Inisiatif pembuatan surat perjanjian dari pihak yang berpiutang disebut wesel, ini yang kemarin ya, yang piutang wesel, dan sedangkan apabila dari pihak yang berhutang disebut promise. Kenapa promise? Karena ini seperti janji saya akan bayar, tapi ini dalam bentuk surat gitu. Terus yang ketiga, wesel atau promise setelah ditandatangani atau diaksep oleh pembuatnya dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atau diperjualbelikan seperti didiskontokan ya. Dan yang terakhir, wesel atau promise bagi yang berhutang dicatat ke dalam rekening utang wesel atau wesel bayar atau notes payable. Itu sama saja ya semua istilahnya. Selanjutnya, jenis utang wesel. Sama seperti piutang wesel, di utang wesel ini dibagi menjadi dua, yaitu wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Utang wesel yang berbunga didapat dari utang wesel yang pada tanggal jatuh tempo pelunasannya sebesar nilai nominal wesel ditambah dengan bunga. Sedangkan wesel tidak berbunga, yaitu utang wesel yang pada tanggal jatuh tempo pelunasannya hanya sebesar nominal wesel, tidak ada bunga tambahan. Nah, pasti kalian sudah ada gambaran dong bagaimana pencatatan untuk utang wesel, karena pada saat kalian mempelajari piutang wesel kemarin, kalian juga sudah mempelajari bagaimana melakukan pencatatan dari sisi orang yang berhutang. Nah, pencatatan utang wesel seperti itu ya anak-anak, jadi nanti kalian tinggal mengingat-ingat lagi dan mendalami kembali, seperti itu. Selanjutnya adalah pencatatan utang wesel. Seperti yang Ibu bilang nih, kalian sudah mempelajari ini, jadi ini Ibu tinggal membantu kalian mengulang, mengingat apa yang sudah kalian pelajari kemarin. Yang pertama ada pembayaran utang dagang dengan promise, yaitu jurnalnya utang dagang di debit, utang wesel di kredit atau wesel bayar, dan dimasukkan ke dalam jurnal umum. Yang kedua, pelunasan promise yang telah diserahkan, utang wesel debit, beban bunga debit, dan mengkredit kas, lalu dimasukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, ketika di debitnya ada beban bunga, berarti dia weselnya apa? Berbunga ya anak-anak ya. Dan yang ketiga, pembelian barang dagang dengan membayar dengan promise. Jadi di sini kondisinya dia beli barang tapi langsung bayarnya pakai promise, yaitu pembelian debit, utang wesel atau wesel bayar di kredit dan masuk ke dalam jurnal pembelian. Contoh utang wesel berbunga. Tanggal 10 September 2016 dibeli barang dagangan di toko Aris seharga 6 juta dengan syarat 2/10 N/30. Maka jurnalnya yaitu pembelian di debit, kreditnya utang dagang 6 juta. Dan jangan lupa ya, ini di dalam jurnal pembelian. Lalu di tanggal 20 September 2016 diserahkan promise 30 hari kepada toko Aris sebagai pembayaran utang sebesar 6 juta dan bunganya 12% per tahun. Lalu dicatat atau di jurnal mendebet utang dagang dan mengkredit utang wesel dicatat ke dalam jurnal umum. Dan transaksi yang ketiga 20 Oktober 2016 promise dilunasi. Nah, jangan lupa di sini adalah promise berbunga, maka kita harus cari dulu bunganya. Caranya adalah nilai weselnya 6 juta dikali
12% per tahun berarti 12 per 100 dikali karena cuma 1 bulan maka 1 per 12. Hasilnya 60.000. Dan jurnal untuk pelunasan promesnya yaitu utang wesel di debit, beban bunga di debit 60.000 dan kreditnya 6.060.000. Jangan lupa ini di jurnal di dalam jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya adalah contoh utang wesel tidak berbunga. Di tanggal 15 September, PT Makmur membeli barang dagangan dari UD Murni seharga 5 juta dengan syarat pembayaran 2 per 10 N per 30. Berarti ini adalah pembelian kredit secara biasa ya, atau seperti pada umumnya belum menggunakan wesel. Maka penjurnalannya yaitu pembelian di debit, utang dagang di kredit sebesar 5 juta dan di jurnal di dalam jurnal pembelian. Untuk di tanggal 25 Agustus, PT Makmur menyerahkan promes atau utang wesel 30 hari kepada UD Murni sebagai ganti utangnya. Oke, maka jurnalnya adalah utang dagang debit, mengkredit utang wesel dan dicatat ke dalam jurnal umum. Dan yang terakhir, 25 September, PT Makmur melunasi promes kepada UD Murni. Nah, karena promes yang diserahkan adalah promes tidak berbunga, maka pada saat pelunasan promes, jurnalnya utang wesel debit, kas dikredit sebesar 5 juta dan dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Jurnal pengeluaran kas. 3. Pembelian angsuran. Pembelian angsuran adalah pembelian barang yang pelunasannya secara berangsur, yang penyerahan dari perpindahan hak milik dilakukan setelah pelunasan angsuran terakhir. Jadi sebagai contoh misalnya kalian mengangsur sepeda motor ataupun mobil. Nah, BPKB-nya itu akan diserahkan ketika angsuran sudah selesai atau ketika angsuran yang terakhir. Jadi selama angsuran belum selesai, maka belum ada perpindahan hak kepemilikan. Sebagai contoh, dibeli sebuah mesin dengan total harga tunai sebesar 50 juta dan diangsur sebanyak 20 kali angsuran. Tiap kali angsuran sebesar 3 juta. Jawabannya, yang pertama kalian harus menghitung dulu bunganya dengan cara 20 kali angsuran dikalikan 3 juta. Dikurang 50 juta atau dikurang dengan nilai tunainya. Maka dapatlah hasil 10 juta untuk bunganya. Lalu, untuk bunga per angsuran berarti sama dengan 10 juta dibagi 20 kali angsuran sama dengan Rp500.000. Bunga dicatat pada akun bunga ditangguhkan karena bunga tersebut belum dibayar. Jadi ketika pencatatan pembelian angsuran yang pada saat tanggal pertama kali beli, maka bunganya dicatat pada akun bunga ditangguhkan. Sekarang jurnalnya. Jurnal saat pembelian yaitu debit mesin. Lalu bunga ditangguhkan juga di debit. Kenapa bunga ditangguhkan di debit? Karena kita menganggapnya sebagai beban. Karena kita sebagai pembeli kita membayar bunga, maka jadi beban. Lalu kreditnya adalah utang angsuran di kredit. Nah, selanjutnya adalah jurnal saat pembayaran angsuran. Berarti utangnya berkurang, di debit utang angsuran, lalu bunga ditangguhkan tadi kita akui sebagai beban bunga sebesar dengan bunga yang sudah kita bayar 500.000 per angsuran tadi. Lalu mengkredit bunga ditangguhkan sesuai dengan beban bunga yang kita akui di debit tadi dan kreditnya kas senilai 3 juta. Mengapa pada saat jurnal pembelian itu ada akun bunga ditangguhkan? Kenapa pakai akun bunga ditangguhkan? Kenapa bukan beban bunga aja? Oke, jawabannya, kenapa kita tidak langsung mengakui sebagai beban bunga? Karena kita belum membayarkan bunga tersebut. Karena itu kan angsuran, berarti kita akan mengakuinya sebagai beban pada saat kita membayar angsurannya. Sedangkan pada saat pembelian, kita belum mengeluarkan uang apapun, jadi belum ada bunga yang kita bayarkan. Makanya pakai akun bunga ditangguhkan. 4. Utang pajak. Utang pajak merupakan kewajiban yang timbul karena perusahaan memungut pembayaran dari pihak tertentu, misalnya pegawai atau pelanggan. Kalau dari pegawai itu biasanya kalau perusahaan membayarkan gaji nih kepada karyawan atau kepada pegawai, gaji tersebut itu sudah dipotong dengan pajaknya. Nah, nanti pajak yang dipotong tersebut akan disetorkan perusahaan ke kantor pelayanan pajak atau ke pemerintah gitu ya. Nah, lalu kalau untuk pelanggan, pajaknya itu berupa pajak pada saat kita menjual barang. Kan nanti akan ada tuh pajak keluaran atau PPN outcome. Nah, itu juga akan disetorkan dan menjadi utang pajak ketika perusahaan belum menyetorkannya. Contoh utang pajak.
PT ABC membayar gaji kepada karyawan sebesar 100 juta dipotong PPh karyawan sebesar 7.500.000. Perusahaan menyetor PPh karyawan tersebut bulan depan. Maka jurnal pada saat pembayaran gaji yaitu beban gaji di debit, kas di kredit, dan mengkredit juga utang PPh yang dipotong. Lalu, pada saat pembayaran utang PPh karyawan tersebut, jurnalnya adalah utang PPh karyawan, kreditnya kas. Nah, di sini ada sedikit kesalahan pengetikan ya. Jadi, akun utang PPh-nya itu harus sesuai dengan pada saat pembayaran gajinya. 5. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah kewajiban yang timbul karena diterimanya pembayaran dari pihak lain di mana penjualan barang atau jasa atau penyerahannya itu baru akan dilakukan di masa yang akan datang. Jadi nerima uangnya dulu, baru ngasih barang atau jasanya belakangan, seperti itu. Pencatatan pendapatan diterima di muka dibagi menjadi 2 tahap nih. Tahap yang pertama, apabila perusahaan menerima pembayaran di muka dari pembeli, maka dicatat di rekening kas di debit dan rekening utang yang disebut pendapatan diterima di muka di sisi kredit. Lalu, setelah barang dikirimkan atau jasa telah diberikan, maka rekening pendapatan diterima di muka yang tadinya dikredit dicatat di sebelah debit dan mengkredit rekening pendapatan. Jadi ketika sudah memberikan jasa atau sudah memberikan barangnya, maka pendapatan diterima di muka tersebut akan kita akui sebagai pendapatan. Maka dari itu pendapatan diterima di mukanya akan kita debit dan kita akan mengkredit pendapatan gitu. Jadi, kenapa dicatat sebagai pendapatan diterima di muka? Karena kita belum melakukan jasa atau memberikan barang apapun. Jadi, kita tidak boleh mengakuinya sebagai pendapatan. Maka baru dicatatlah sebagai pendapatan diterima di muka dan akan menimbulkan kewajiban untuk memberikan jasa atau barang kepada orang yang telah membayar. Jika barang atau jasa telah diberikan, maka kita boleh mengakui kas yang kita terima sebagai pendapatan. Contoh pendapatan diterima di muka. PT ABC pada tanggal 1 September 2013 menerima pembayaran sebesar 1.200.000 sebagai hasil dari penyewaan gedung perusahaan kepada pihak lain dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 1 September. Pencatatannya di tanggal 1 September 2013 kita menerima kas, berarti kas di debit dan sewa diterima di muka atau pendapatan diterima di muka. Boleh ya pakai akun sewa. Lalu di tanggal 31 Desember kita akan melakukan penyesuaian nih untuk mencatat yang tadinya kita akui sebagai sewa diterima di muka untuk kita akui sebagai pendapatan sewa. Caranya kita hitung mulai dari tanggal 1 September sampai tanggal 31 Desember berarti 4 bulan ya. Maka 4/12 dikali 1.200.000 dapatlah 400.000 itu kita akui sebagai pendapatan sewa dengan menjurnal sewa diterima di muka di debit dan pendapatan sewa di kredit. 6. Utang dividen. Dividen adalah hak pembagian pendapatan kepada pemegang saham perusahaan. Jadi ketika perusahaan nih dapetin modalnya dengan cara menjual saham, maka orang-orang yang membeli saham tersebut akan memperoleh hak bagi hasil berupa dividen. Contoh utang dividen. Pada tanggal 31 Desember 2017, RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham suatu perusahaan mengumumkan pembagian dividen kas sebesar 50 juta. Sedangkan dividen tersebut dibayar tanggal 1 Februari 2018. Nah, jurnal pada saat pengumuman yaitu laba ditahan di debit dan kreditnya utang dividen. Kenapa laba ditahan? Karena pembagian dividen itu berasal dari laba ditahan gitu ya. Lalu pada tanggal pembayaran maka utang dividen yang tadi dikredit dicatat di sebelah debit dan mengkredit kas sebesar 50 juta rupiah atau sebesar nilai dividen yang dibayarkan. Nah itu dia penjelasan Ibu mengenai materi kita di kali 6 ini yaitu utang jangka pendek. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik dan jika ingin ada yang kalian tanyakan silahkan tanyakan langsung ke Ibu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video Ibu. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.